dan mereka berlari, meninggalkan mayat yang hidup itu di belakang mereka. Tapi mereka tahu, bahwa mereka hanya melarikan diri dari satu kengerian ke kengerian yang lain. Lari mereka tidak ada habisnya. Setiap belokan koridor seolah membawa mereka semakin dalam ke dalam labirin pangkalan 47, seperti tersesat di dunia yang sudah tidak lagi mengikuti aturan alam. Mereka tidak tahu apa yang lebih menakutkan, makhluk yang mengejar mereka atau kenyataan bahwa mereka mulai meragukan apa yang mereka anggap sebagai kenyataan. Caldwell memimpin mereka ke sebuah pintu besar yang terletak di ujung koridor, pintu yang tampaknya lebih kokoh daripada yang lain. Dia meraba pegangan pintu, menggigil saat menyentuh permukaan logam yang dingin. Siapa yang berada di sana? Teriaknya. Suaranya terdengar serak, lelah, dan penuh ketegangan. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang mengerikan. Caldwell menatap ke arah Miller dan Davis, memberi isyarat agar mereka bersiap. Tanpa kata, mereka membuka pintu dengan hati-hati, dan menemukan diri mereka di ruang yang lebih besar, lebih banyak mesin dan perangkat yang tampaknya dari masa depan. Layar-layar tua berkedip samar, memancarkan cahaya hijau pucat yang menciptakan bayangan aneh di dinding. Beberapa meja bedah berdiri di sekeliling ruangan, bekas percobaan yang belum pernah dibersihkan. Namun, ada sesuatu yang lebih aneh di ruang ini. Sebuah tangki besar, terbuat dari kaca tebal dan logam, berdiri di tengah ruangan. Cairan hitam tebal terisi setengah dari tangki tersebut, dan di dalamnya, tampak sebuah sosok, sebuah tubuh manusia yang hampir tampak utuh, tetapi terlalu tampak tidak wajar. Wajahnya cacat, dan tubuhnya terbalut berbagai kabel dan perangkat mekanik. Davis melangkah maju, mendekat ke tangki itu. Apa ini? Ini tubuh manusia. Caldwell menatapnya dengan ekspresi kosong. Bukan hanya tubuh manusia. Ini eksperimen mereka. Miller yang berdiri di dekat pintu, tiba-tiba membeku. Di balik tubuh itu, muncul bayangan. Sesuatu yang bergerak cepat, menyerupai manusia tetapi lebih tinggi, dengan gerakan yang patah-patah. Sosok itu muncul di luar tangki, melangkah keluar dengan langkah yang terputus-putus. Tidak, teriak Davis. Mundur cepat. Itu bukan manusia. Makhluk itu, seperti mayat hidup yang lebih kuat, bergerak ke arah mereka dengan kecepatan yang mengejutkan. Listrik teraliri ke tubuhnya, memberi kilatan cahaya yang menyilaukan. Mereka tidak tahu apakah itu hasil dari eksperimen atau sesuatu yang lebih mengerikan. Lari! Seru Caldwell, menarik mereka mundur ke pintu yang baru saja mereka buka. Namun sebelum mereka sempat keluar, sosok itu menyerang. Tubuhnya bergerak dengan cepat, lebih cepat daripada yang bisa dibayangkan. Ia melompat dan menumbangkan Miller, lalu berputar ke arah Caldwell dan Davis dengan kekuatan yang menakutkan. Caldwell menembakkan senjata ke tubuhnya, namun tembakan itu hanya membuatnya semakin liar. Dalam sekejap, makhluk itu menggenggam Davis dengan tangan besarnya, mengangkatnya ke udara. Ini tidak bisa. Ini tidak mungkin. Bisik Davis, seolah memohon untuk dibebaskan. Tapi sebelum makhluk itu dapat menyerang lebih lanjut, tiba-tiba ada suara dentingan keras, suara mesin yang mendesis, dan tubuh Davis terlempar ke samping, seperti ada kekuatan yang menahan makhluk itu. Sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan, dan lebih kuat muncul di balik makhluk tersebut. Di sana, berdiri sosok yang lebih tinggi, dengan tubuh dilapisi logam yang bergerak seperti rangka mesin. Di dalam tubuhnya terdapat pemandangan yang mengerikan, seperti fusion antara manusia dan mesin, wajah yang hancur, namun dengan mata yang bersinar dingin. Makhluk itu tampaknya berperang dengan sosok yang telah memburu mereka. Caldwell dan Miller tidak punya waktu untuk berpikir lebih lama. Mereka berlari ke lorong, meninggalkan kekacauan di belakang mereka. Mereka berlari tanpa henti, berputar di setiap sudut lorong yang tampak semakin asing dan membingungkan. Lantai berderit di bawah kaki mereka, dan setiap langkah terasa berat, seolah pangkalan 47 sendiri berusaha menahan mereka untuk tetap di sana, di dalam kegelapan yang semakin dalam. Setelah berlari tanpa tujuan yang jelas, mereka akhirnya menemukan sebuah ruang penyimpanan besar, ruang yang tampaknya menyimpan barang-barang yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Sebuah meja besar berdiri di tengah ruangan, dipenuhi dengan dokumen-dokumen yang telah usang dan lusuh. Ada beberapa file yang tampak lebih baru, tersusun rapi di sisi meja, terjaga dengan hati-hati. Caldwell mendekati meja itu dengan cemas, mengambil salah satu berkas dan membuka halaman pertama. Di sana tertera sebuah nama yang sudah lama tak terdengar, Dr. Heinrich Volker. Ini dia, katanya pelan. Dr. Heinrich Volker,
pencipta proyek ini. Proyek yang membangkitkan kembali tentara-tentara yang mati. Dia melanjutkan membaca, matanya semakin terbuka lebar, seolah memahami kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik pangkalan 47. Volker bukan hanya ilmuwan biasa. Dia percaya bahwa teknologi dapat menghidupkan kembali tentara yang gugur di medan perang. Dengan menggunakan teknologi listrik yang dipadukan dengan ilmu gelap, dia mencoba membangkitkan pasukan mati. Pasukan yang dapat digunakan untuk memenangkan perang tanpa mengorbankan nyawa tentara sekutu lainnya. Lanjut Caldwell dengan suara yang hampir berbisik. Jadi mereka menciptakan pasukan mati? Tanya Miller, tercengang. Caldwell mengangguk, membuka berkas lainnya. Itu bukan hanya pasukan mati. Mereka adalah monstrositas, makhluk yang dikendalikan oleh pikiran ilmuwan ini. Dan sekarang, makhluk-makhluk itu tidak lagi terikat pada perintahnya. Mereka bebas. Davis yang masih memegangi luka di tubuhnya, menatap mereka dengan mata yang kosong. Jadi semua ini adalah kesalahan mereka? Kita tidak bisa kembali. Mereka membangkitkan sesuatu yang seharusnya tetap mati. Ketika suara langkah kaki terdengar lagi dari jauh, mereka tahu, mereka tidak bisa bertahan lama di sini. Waktu mereka hampir habis. Dengan gugup, mereka meninggalkan ruangan itu, membawa berkas-berkas yang ditemukan untuk mencari jalan keluar dari pangkalan 47. Namun, semakin mereka menjauh dari ruangan itu, semakin mereka merasa ada yang mengawasi. Sesuatu yang jauh lebih besar, dan jauh lebih mengerikan, menunggu mereka di dalam kegelapan. Pangkalan 47 menjadi semakin berbahaya seiring dengan berjalannya waktu. Tidak ada tempat yang aman lagi. Setiap lorong, setiap sudut, penuh dengan ancaman, makhluk-makhluk yang pernah mati, kini hidup dalam bentuk yang tak manusiawi. Caldwell, Miller, dan Davis terus bergerak, berusaha mencari jalan keluar dari tempat yang tampaknya semakin tidak nyata ini. Mereka tidak tahu seberapa banyak waktu yang mereka miliki, tetapi mereka tahu, keputusan mereka untuk masuk ke dalam tempat ini akan menjadi penentu nasib mereka. Namun, ketika mereka akhirnya menemukan pintu keluar, mereka tahu, tidak ada yang akan sama lagi setelah ini. Mereka akan kembali dengan kengerian yang mereka alami di pangkalan 47. Dan dunia yang mereka kenal mungkin tidak akan pernah tahu kebenaran yang terjadi di sana. Dengan napas yang terengah-engah, mereka melangkah keluar, meninggalkan pangkalan 47 yang kini terlupakan. Namun kengerian yang ada di dalamnya akan terus membayangi mereka. Namun, di luar, langit gelap dan kabut salju turun dengan berat. Mereka tidak tahu, apakah mereka benar-benar bisa melarikan diri dari kegelapan yang telah bangkit di dalam pangkalan 47. Hari itu, dunia tampak membeku. Salju yang menutupi hutan Bavaria terasa semakin berat, menambah kegelapan yang menyelubungi langkah mereka. Mereka sudah di luar pangkalan 47, tetapi rasa takut dan kengerian yang mereka alami di dalam masih membekas di setiap gerakan mereka. Caldwell, Miller, dan Davis berjalan dengan langkah yang terseok-seok. Tubuh mereka kelelahan, tapi pikiran mereka jauh lebih terbelenggu. Meskipun mereka bebas dari pangkalan itu, mereka tahu kebenaran yang mereka bawa mungkin akan menghantui mereka selamanya. Tidak ada yang akan mempercayai kita, kata Davis dengan suara yang hampir putus asa. Bagaimana kita menjelaskan semua ini? Bagaimana kita menjelaskan apa yang kita lihat? Miller menggelengkan kepala. Aku tak tahu. Tapi aku yakin satu hal, kebenaran ini tak boleh dibiarkan hilang begitu saja. Caldwell menatap ke depan, matanya penuh keraguan. Ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang dunia. Tentang perang yang kita jalani. Jika ada yang tahu tentang ini, tentang apa yang terjadi di pangkalan 47. Seluruh dunia bisa hancur, sambung Miller dengan nada rendah. Mereka akan mencoba membangkitkan lebih banyak lagi. Dan jika mereka berhasil, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika ini sampai ke tangan yang salah, kata Caldwell pelan, matanya masih terkunci pada jalur yang terbentang di depannya. Saat mereka berjalan lebih jauh, ada perasaan semakin berat yang menggelayuti hati mereka. Kegelapan hutan, disertai dengan kabut salju yang semakin tebal, membuat mereka merasa seolah-olah mereka tidak benar-benar bebas. Mereka berbalik, berusaha melupakan semua yang telah mereka alami. Namun, di kejauhan, mereka mendengar suara yang tidak asing, langkah berat yang terdengar semakin dekat. Bukan hanya suara mereka sendiri. Bukan hanya suara salju yang jatuh. Suara langkah itu, berat dan terputus-putus, mengikuti mereka, menambah ketegangan yang semakin memuncak. Mereka berhenti sejenak, menoleh ke belakang dengan ketakutan. Caldwell mengangkat senjata,
Tangan gemetar. Miller dan Davis menatap ke arah suara itu, tubuh mereka tegang. Makhluk itu muncul, tidak terhalang oleh kabut, dengan tubuh besar dan cacat. Kaki-kaki raksasa bergerak perlahan, seolah-olah dia baru saja bangkit dari kegelapan itu sendiri. Matanya yang bersinar dengan warna merah menyala menyapu mereka. Itu bukan hanya satu makhluk. Ada lebih banyak di belakangnya. Pangkalan 47, yang mereka kira sudah ditinggalkan, kini kembali menghantui mereka. Dan dunia mereka, yang baru saja mereka coba selamatkan, kini terancam oleh jejak-jejak yang tak pernah terhapus.